Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang banyak yang bertanya tentang kesaktian, ya. Yang kita akan kupas tentunya lebih detail dari hukum fisika kuantum yang terlihat oleh manusia biasa itu sangat sakti, ya. Nah, yang judulnya adalah kesaktian tingkat tinggi menurut manusia biasa terbongkar jelas di video ini. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, di sini saya akan coba jelaskan semudah mungkin, ya. Mudah-mudahan teman yang menonton mengerti, karena ini akan dibahas dari fisika kuantum secara ilmiah, ya. Yang tentunya ini sangat sakti jika dilihat ataukah didengar oleh manusia biasa yang tidak mendalami ilmu ini, ya. Dan ini ilmu yang sangat dirahasiakan, tentunya berhubungan dengan fisika kuantum. Nah, tentunya super cerdas, ya, itu bisa disetarakan dengan sakti atau berkaromah, karena susah difahami manusia biasa. Maksudnya adalah kecerdasan yang benar-benar cerdas, ya, yang dilatih dan memahami pola-pola alam semesta yang manusia jarang melakukan, jarang analisa, sehingga terlihat di mata manusia biasa itu begitu menakjubkan. Sebenarnya dipelajari, ya, dan kecerdasan itu juga sangat penting dan pendalaman tentang hal tersebut. Sehingga kebanyakan orang sibuk dengan kerjaan, mencari nafkah, ataukah sibuk dengan urusan keluarga, tidak sempat ataukah tidak niat untuk mempelajari hal tersebut. Nah, tentunya seperti ilmu Gus Dur, ya. Secara manusia biasa, beliau itu dikenal dengan wali, ya, yang ilmunya itu mampu meramal masa depan, seperti Jokowi menjadi presiden, ataukah ada sebuah kisah yang dia itu suruh pilot untuk labrak tuh awan ketika di pesawat, ya, yang mengandung petir, sehingga si pilot sangat takut, tapi setelah mengikuti kata Gus Dur selamat sampai tujuan, ya. Ataukah banyak ramalan-ramalan yang terbukti oleh beliau tentunya. Nah, ataukah ilmu para wali, ya, 9 sunan, ataukah sesi jenar juga yang 10. Bahkan Nabi Muhammad, ya, itu sebagian yang disebut dalam Al-Quran, tidak semuanya, ya. Dan baik itu menyangkut proses kelahiran ataukah watak manusia yang Muhammad ramal dari 1200-1300 abad yang lalu dan terbukti, ya. Nah, ini ada rahasianya, ya, yang kita mampu lihat dan ilmiahkan di hukum fisika kuantum yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman, yaitu tentang 12 hukum alam semesta, ya. Nah, ada salah satu rahasianya di sana yang the law of rhythm, ya. The law of rhythm yang Anda bisa lihat, ya, di kiri dan di kanan, itu hukum yang dimana alam semesta ini dan sifat-sifat manusia, cuaca, ya, karakter atau habit orang kaya atau orang miskin, semua ada di the law of rhythm ini. Ini sebenarnya pernah saya jelaskan tentang video ini, tapi ini lebih detail karena banyak juga bertanya tentang kesaktian itu, ya, yang ini bisa diilmiahkan. Nah, apa itu the law of rhythm? The law of rhythm itu hukum yang berulang-ulang ketika alam semesta ini tercipta.
Mana contoh mudahnya? Misalnya siang dan malam ya. Ketika alam semesta ini dan khususnya bumi ini tercipta, selalu ada siang dan malam ya. Yang mungkin ada di daerah tertentu ya, yang tidak kena cahaya matahari sehingga terlihat malam terus, ataukah tidak dapat perputaran rotasi sehingga kelihatan siang terus. Tapi itu sangatlah langka negara yang seperti itu. Nah, tapi ketika bumi ini ada, maka siang dan malam ada. Nah, lebih kesini lagi, seperti hujan. Ini bahasa mudah ya. Nah, misalnya orang mau meramal bahasa mudah ya, kalau di Indonesia tentang hujan. Nah, hujan di Indonesia itu dari data yang saya lihat ya, yang lebih detailnya itu setiap September sampai Desember. Nah, di Indonesia paling pergeserannya sangat tipis dari adanya Indonesia ini, ataukah bumi ini di Indonesia itu setiap September sampai Desember itu musim hujan ya, meskipun kadang-kadang berbeda. Nah, seandainya saya mau meramal ya, misalnya bulan ini Januari, maka saya pastikan September sampai Desember akan hujan. Nah, sebenarnya dari dulu seperti itu, cuman itu versi besar. Nah, kita akan mengerucut ke sangat mikro, baik itu ke karakter, baik itu ke gempa bumi, baik itu ke virus corona, baik itu bagaimana masa depan orang, ataukah kejadian hidupnya akan terbuka di the law of rhythm ini, hukum yang berulang-ulang. Jadi dari dulu sudah seperti itu ya, cuman orang jarang mendalami. Nah, apa contohnya? Misalnya cuaca yang seperti saya bilang tadi ya, bahkan banjir ya, itu ada ciri-cirinya yang berulang-ulang. Kalau Anda kaji lebih dalam, misalnya 50 ciri-ciri banjir, dari ciri-ciri anginnya, dari ciri-ciri cuaca, ciri-ciri daun, ciri-ciri burung bagaimana sehingga akan terjadi banjir, itu ada 50 minimal Anda perdalam. Maka ketika sebulan sebelum banjir Anda mampu memprediksi atau meramal ya, bahasa ilmiahnya memprediksi. Jadi itu tipis-tipis memprediksi dan meramal tersebut. Nah, bahkan ciri-ciri tsunami itu pun ada ciri-cirinya ya. Dan kalau Anda mampu mendalami sedalam-dalamnya, maka Anda akan tahu bakal tsunami ya. Dan juga ketebalan awan. Nah, mungkin Anda pernah lihat orang yang mampu memecah awan ya. Dia tunjuk awan tersebut sampai dia pecah dan memang benar pecah. Itu bagi manusia biasa itu sakti, tapi sebenarnya ada ciri-ciri awan yang kadar ketebalannya tidak terlalu tebal, yang dimana itu akan terpecah oleh sinar matahari meskipun menggumpal ya. Maka dalam hitungan 1 menit hingga 5 menit akan pecah. Dari zaman dulu seperti itu ya, dari zaman bumi ini tercipta. Sehingga orang yang tidak meneliti melihat orang yang tahu pola tersebut, dia tunjuk dan pecah dan habislah awan tersebut, seolah-olah manusia tersebut sakti mampu memecah awan. Sebenarnya dari zaman dulu seperti itu ya. Ini kita makin mengerucut, makin mikro ya. Mana contoh lagi? Anda bakalan tahu takdir orang ya, dia itu kaya atau tidak, ataukah dia akan tetap miskin, itu akan ketahuan. Bagaimana caranya? Nah, Anda harus kenal yang tentunya orang kaya ya. Anda pelajari 1000 orang kaya, habitnya atau kebiasaannya, cara mengatur keuangan, cara menginvestasikan duitnya, tidak menaruh di satu lubang usaha tapi di banyak usaha, bagaimana cara memimpin atau leadershipnya, bagaimana mengembangkan usahanya menjadi besar. Nah, 1000 orang terkaya di dunia, baik di Indonesia dan di luar negara, ciri-cirinya itu sama sifatnya, habitnya. Hanya perbedaannya di barang yang dibisniskan saja. Yang pernah saya bilang ya,
ada yang Tesla, ada yang Microsoft, ada yang Google ya, ada yang bisnis dalam tumbuh-tumbuhan, ada yang berbisnis dalam fashion seperti Louis Vuitton ataukah itu Gucci ya, dan sebagainya. Rata-rata mereka itu pekerja keras, mereka itu cerdas, mampu melihat peluang, cepat memberi keputusan yang tepat dan benar, berani mengambil risiko, mengelola keuangan sangat bagus, tidak membeli barang yang bukan investasi, dan ada tata cara detail dia mengembangkan seolah-olah seperti bola salju, dari kecil semakin membesar ya, dan tentunya sangat apik dalam menjaga bisnisnya, dan banyak ciri-cirinya, bisa disebut 200 ciri-ciri. Nah, kalau Anda temukan 200 habit tersebut, Anda sudah analisa di 1000 orang kaya, maka kalau Anda lihat orang baru dengan ciri-ciri seperti itu, maka Anda akan tahu masa depannya menjadi sukses. Itulah yang disebut menganalisa habit ataukah kebiasaan. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki habit tersebut mau ditaruh di daerah manapun, dia akan cepat melihat peluang dan kedepannya akan terlihat. Begitu pula sebaliknya ya. Ini kalau Anda mau meramal seseorang, tentunya Anda harus kenal luar dalamnya, sifatnya, cara mengatur uangnya dan sebagainya. Nah, kalau dia calon miskin, nah biasanya ada 200-300 habit atau ciri-ciri orang yang miskin ya, ataukah kurang mampu. Biasanya apa? Dia dominan, nggak mau kalah pengakuan dirinya ya. Misalnya orang beli mobil, dia ikut beli mobil. Dia membeli apa yang dia inginkan, bukan yang dibutuhkan. Tidak bisa membuat duitnya menjadi barang investasi, susah memimpin orang ya, angkuh ataukah susah leadership, bekerja bersama orang-orang lain untuk membangun usaha. Dan 200-300 habit tersebut kalau Anda tahu, maka sama sebenarnya ya. Jadi akan ketahuan masa depannya seseorang tersebut. Makanya pernah di kejadian yang di Jawa, yang pernah saya ceritakan juga itu, tanahnya dibeli kalau nggak salah oleh Pertamina ya, dan dia satu kampung itu membeli mobil. Nah, apakah mereka berusaha berbisnis? Mereka berusaha berbisnis, mereka mencoba berjuang, tapi karena habit orang kaya tidak ada pada orang tersebut, dia tiba-tiba berbisnis di umur dewasa, tidak dilatih secara perlahan, maunya berusaha instan, maka gagal juga. Setahun kemudian menjadi tukang sabit rumput lagi dan seterusnya. Nah, itu yang disebut karakter ataukah menganalisa habit orang kaya dan miskin. Maka akan ketahuan orang yang Anda kenal bagaimana kejadiannya. Nah, itu the law of rhythm. Itu berulang-ulang. Dari zaman Nabi juga orang yang kaya itu habitnya sama. Ini kaya yang langgeng ya, yang jalur lurus. Berbeda juga dengan yang melakukan hal haram. Semua yang melakukan angkara murka, misalnya jual ganja atau hal-hal yang dilarang, bisnis prostitusi, maka Anda bisa cek ya, itu di akhir hidupnya akan tersiksa ya. Itu juga sebuah pola the law of rhythm. Jadi kayanya itu tidak langgeng, paling setahun auto miskin, bahkan dibongkar aibnya oleh Tuhan ya, seperti kasus-kasus kemarin ya, yang trading lah, yang ini itulah. Nah, itu kalau melalui jalur kiri maka akan dibongkar aibnya di se-Indonesia ini, bahkan dunia, dan dihancurkan menjadi susah lagi. Nah, itu ya. Dan Anda juga bisa lebih mikro menganalisa ya. Nah, misalnya yang tidak suka bayar hutang. Nah, itu setelah saya analisa dengan 100 karakter seperti itu, maka biasanya hidupnya itu makin melarat. Bahkan dalam semua agama ya, terutama di Al-Quran ya, dan hadis, orang yang berhutang pura-pura lupa maka akan disiksa hidupnya, dipersusah hidupnya, bahkan penyakit akan datang terus. Nah, ini pun the law of rhythm, fisika kuantum ya. Maka kalau ada orang yang pura-pura lupa, maka siap-siap, apalagi jumlahnya besar ya. Segala sisi dimampetkan rezekinya, disusahkan hidupnya ya. Ini secara metafisika kuantum.
Ya, karena saya penggemar juga metafisika. Sebenarnya semua ilmu-ilmu kesaktian itu ada titik ilmiahnya. Cuman untuk menjelaskan ke manusia biasa sangat susah. Bahkan saya mencoba menjelaskan ini ke sekeliling saya melalui YouTube, melalui berbagai cara. Pada akhirnya ya memang mereka itu demennya yang versi-versi gaib, versi-versi metafisik. Nah, seperti Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan menggunakan wayang ataukah kisah Mahabharata, ya. Dengan cara mudah itulah baru pelan-pelan disusupi dengan ilmu-ilmu yang membuat mereka masuk Islam. Dan banyak teknik itu, misalnya ada ulama-ulama atau kiai-kiai yang langsung berceramah ya di tempat prostitusi, tapi mengikuti, tidak langsung skakmat. Nah, secara pelan-pelan akhirnya banyak yang berubah menjadi jauh lebih baik ya. Nah, tentunya yang melakukan angkara murka juga the law of rhythm-nya pada akhirnya akan tersiksa. Bahkan akan ketahuan kalau kita kenal orang tersebut ya, dia akan ke surga atau neraka sangat jelas ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham. Dan tentunya biasa orang-orang super kaya itu salah satunya sifat yang sangat jelas itu, mereka itu bermanfaat untuk orang banyak. Semakin manusia itu bermanfaat untuk orang banyak, maka rezeki yang dititipkan Tuhan pun akan sangat banyak. Mana contohnya ya, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, ataukah pemilik Alfamart, pemilik BCA, ataukah pengusaha-pengusaha yang Anda lihat di kampung. Semakin banyak manusia itu dibawa dan dirangkul bareng-bareng dan dapat makan minum anak istrinya, maka titipan rezeki pun akan dititip melalui pemilik usaha tersebut ya. Jadi bukan niat Kristen, Hindu, Budanya, tapi kalau dalam Al-Quran semakin manfaat orang itu untuk orang banyak, maka itulah sebaik-baik manusia dan orang yang akan dititipkan rezeki yang besar. Nah, ciri-ciri orang yang akan super kaya itu biasanya dia sudah mampu memberi makan. Kalau di Indonesia misalnya Alfamart ya, itu jutaan orang ya, ataukah Microsoft ya, dan dia sangat dermawan ya biasanya. Bahkan mereka non-muslim. Tapi itulah beberapa habit yang kita tahu nanti dia akan makin sukses dan maju ya. Nah, termasuk corona itu dalam jangka waktu sekian puluh tahun itu sebenarnya ada penyakit yang seperti itu ya, tidak tampak tapi membuat orang cepat tersebar penyakit tersebut. Cuman namanya saja beda-beda. Kalau Anda teliti, dia jaraknya persekian puluh tahun dan sangat-sangat jelas ya. Sehingga suatu saat jarak misalnya 30 tahun akan muncul penyakit seperti itu, maka Anda bisa meramal atau bahasa ilmiahnya memprediksi. Begitu pula seperti gunung meletus. Itu ada waktu-waktu tempo-temponya. Tapi orang kan jarang mempelajari sedalam itu. Kalau Anda paham pola dan temponya berapa waktu, maka Anda mampu meramal dan terjadi meskipun tidak 100%, 95% misalnya ya. Nah, itulah yang orang bilang karomah atau maunah. Inilah ilmunya Gus Dur ya. Nah, ini sangat-sangat butuh kecerdasan yang dalam untuk Anda menganalisa sampai ke titik mikro, baru Anda mampu melakukan hal ini. Butuh latihan yang begitu lama dan dalam ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham pada kesempatan kali ini, karena banyak pertanyaan tentang kesaktian ya. Yang saya bilang sebenarnya hampir semuanya bisa diilmiahkan ya. Tapi karena fanatisme kadang-kadang juga karena standar untuk percaya gaib atau tidak itu adalah agama, sehingga susah saya sampaikan. Saya sudah coba di ratusan orang, tapi faktanya sangat susah mereka mengerti meskipun dengan cara yang mudah. Nah, sehingga saya pun melakukan apa yang mereka inginkan untuk masuk secara pelan-pelan, memberikan informasi ataukah membuat mereka jauh lebih baik. Nah, seperti itu.
Semoga berkah bermanfaat video ini ya, lumayan panjang dan dalam, tapi ini ilmu yang sangat penting karena banyak yang bertanya ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan klik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.